bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Hai, perkenalkan kami dari Universitas Nias Raya, program studi manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Kami kelompoknya kuliah manajemen pemasaran. Yang menjadi pembahasan kami yaitu bauran pemasaran politik power. Yang menjadi dosen pengampu kami Bapak Kristilman Jaya Mandreva, SEMM. Perkenalkan, nama saya Mersixtina Halal. Perkenalkan, nama saya Anastasia Manal. Perkenalkan, nama saya Ristina Jalil. Perkenalkan, nama saya Siti Ariswau. Perkenalkan, nama saya Ternita Katarina Usia. Few moments later. Sebelum membahas politik power dalam bauran pemasaran, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan bauran pemasaran dan apa saja yang termasuk ke dalam bauran pemasaran. Bauran pemasaran adalah cara pemasaran taktis terkendali yang dipadukan perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkannya di pasar yang menjadi sasaran perusahaan tersebut. Bauran pemasaran juga mencakup serangkaian tindakan atau strategi yang digunakan oleh sebuah perusahaan dalam mempromosikan jasa atau produk yang ingin mereka jual di pasar. Bauran pemasaran diantaranya yang pertama produk atau produk. Ini adalah barang atau jasa yang ditawarkan oleh perusahaan kepada konsumen. Produk harus memenuhi kebutuhan atau keinginan pasar. Aspek yang diperhatikan dapat meliputi kualitas, desain, fitur, merek, dan berbagai varian. Yang kedua, harga atau price. Harga adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh konsumen untuk mendapatkan produk atau jasa. Strategi harga dapat melibatkan pertimbangan biaya produksi, permintaan pasar, harga kompetitor, serta persepsi konsumen mengenai nilai produk tersebut. Yang ketiga, tempat atau place. Tempat atau distribusi mengacu pada bagaimana produk sampai ke tangan konsumen. Ini mencakup saluran distribusi, lokasi penjualan, serta logistik yang digunakan untuk memindahkan produk dari produsen ke konsumen akhir. Yang keempat, promosi atau promotion. Promosi adalah segala upaya komunikasi yang dilakukan untuk memberitahu, membujuk, dan mengikatkan konsumen mengenai produk atau jasa. Ini bisa mencakup iklan, pemasaran digital, promosi penjualan, hubungan masyarakat, dan pemasaran langsung. Yang kelima, bukti fisik atau physical evidence. Dalam konteks jasa, bukti fisik adalah elemen yang memberikan bukti nyata dari jasa yang ditawarkan, seperti penampilan tempat usaha, penampilan karyawan, atau perlengkapan yang digunakan. Yang keenam, proses atau proses. Proses mengacu pada prosedur dan alur kerja dalam penyampaian produk atau jasa kepada konsumen. Dalam jasa, misalnya, ini bisa berupa bagaimana layanan diberikan dari mulai interaksi pertama hingga pelayanan selesai. Yang ketujuh, pendapat atau people opinion. Pendapat atau persepsi masyarakat adalah bagaimana konsumen dan publik memandang merek atau produk tertentu. Opini publik bisa terbentuk melalui ulasan, testimoni, atau bahkan dari mulut ke mulut. Ini mempengaruhi reputasi dan citra perusahaan. Yang kedelapan, orang atau people. Orang dalam bauran pemasaran mengacu pada semua individu yang terlibat dalam penyampaian produk atau jasa, mulai dari karyawan hingga pelanggan.
Orang yang terlibat sangat mempengaruhi kualitas layanan dan pengalaman. Yang kesembilan, politik kekuasaan atau politik power. Politik dalam konteks pemasaran merujuk pada pengaruh kekuasaan atau kebijakan yang dapat mempengaruhi perusahaan, baik dari segi regulasi pemerintah, kebijakan perdagangan, atau dinamika politik yang bisa mempengaruhi operasi dan pemasaran. Bagian B, pengaruh politik power terhadap bauran pemasaran. Yang pertama itu ada produk atau produk. Kebijakan yang berkaitan dengan standar produk, kualitas dan keamanan sangat memengaruhi strategi pengembangan produk perusahaan. Karena setiap negara memiliki regulasi yang mengatur standar kualitas dan keamanan produk. Jika produk tidak memenuhi standar tersebut, ya maka perusahaan bisa terkena sanksi hukum seperti denda atau larangan distribusi. Oleh karena itu, strategi pengembangan produk harus memastikan bahwa produk sesuai dengan peraturan yang berlaku agar dapat dipasarkan. Misalnya, regulasi lingkungan yang ketat dapat mendorong perusahaan untuk mengembangkan produk ramah lingkungan atau teknologi bersih. Contohnya itu larangan penggunaan kantong plastik. Banyak kota dan negara mulai memberlakukan larangan penggunaan kantong plastik sekali pakai di toko-toko untuk mengurangi limbah plastik. Maka perusahaan supermarket dan produsen tas mulai mengembangkan dan memasarkan tas belanja ramah lingkungan seperti tas dari bahan kain atau tas biodegradable yang biasa digunakan berulang kali, dan ini bisa membantu mengurangi jumlah plastik yang dibuang. Yang kedua, price atau harga produk dipengaruhi oleh kebijakan ekonomi yang diambil pemerintah seperti pajak, tarif impor, subsidi, dan regulasi harga. Dalam kondisi proteksionis, pemerintah mungkin menaikkan tarif impor untuk melindungi industri lokal, sehingga harga produk impor menjadi lebih mahal, dan pengaruh politiknya yaitu tarif impor yang tinggi meningkatkan harga produk asing. Pemerintah menaikkan tarif impor ini mungkin salah satu tujuannya yaitu untuk melindungi industri lokal. Dengan tarif impor yang tinggi, maka harga produk asing akan mahal, dan sehingga konsumen atau masyarakat akan beralih pada produk lokal. Ya, sehingga industri lokal tidak merasa dirugikan jika produk asing didatangkan ke Indonesia. Kebijakan pajak seperti pajak pertambahan nilai atau PPN dapat mempengaruhi harga akhir produk. Karena PPN dikenakan pada setiap tahap produksi dan penjualan barang dan jasa. Misalnya, jika harga dasar suatu produk adalah 100.000 dan tarif PPN adalah 11%, maka PPN yang dikenakan adalah Rp11.000. Dengan demikian, harga yang dibayarkan konsumen menjadi Rp111.000. Konsumen harus membayar lebih untuk barang dan jasa yang mereka beli karena adanya pajak tersebut. Kemudian subsidi pemerintah juga dapat menurunkan harga produk lokal di pasar domestik. Nomor 3 itu pledge atau distribusi, di mana politik juga mempengaruhi distribusi melalui kebijakan, perdagangan, dan investasi infrastruktur. Stabilitas politik dan kebijakan perdagangan mempengaruhi nilai pasokan dan ketersediaan produk di pasar tertentu. Misalnya, konflik politik atau embargo perdagangan dapat menghambat distribusi produk di pasar internasional. Pengaruh politiknya yaitu kebijakan perdagangan bebas atau perbatasan ekspor-impor berdampak pada infrastruktur oleh pemerintah, mempengaruhi akses distribusi terutama di daerah terpencil atau yang sedang berkembang. Nomor 4 yaitu promotion, di mana kebijakan iklan dan regulasi media memiliki dampak langsung pada strategi promosi perusahaan. Misalnya, larangan iklan tembakau atau alkohol di beberapa negara memaksa perusahaan itu untuk mengubah taktik promosi mereka. Beberapa negara juga memiliki undang-undang ketat tentang konten iklan yang diperbolehkan. Pengaruh politiknya regulasi ketat mengenai promosi produk berbahaya seperti rokok dan alkohol.
Nomor 5 yaitu people atau orang, di mana pengaruh politik ini juga terhadap aspek people dalam pemasaran terkait dengan regulasi tenaga kerja, kebijakan ketenagakerjaan dan asasi manusia. Regulasi ini juga menentukan bagaimana sih perusahaan merekrut, melatih, dan menjaga karyawan mereka. Stabilitas politik juga mempengaruhi ketersediaan tenaga kerja terampil di suatu negara. Dan pengaruh politiknya kebijakan pemerintah ini mengenai upah minimum jam kerja dan perlindungan tenaga kerja, hukum ketenagakerjaan yang mengatur hak-hak karyawan termasuk hak cuti selama kerja dan lain sebagainya. Bagian 6, proses. Kekuatan politik mempengaruhi proses operasional perusahaan, terutama terkait dengan kepatuhan terhadap peraturan pemerintah. Di negara-negara dengan birokrasi yang ketat, perusahaan mungkin menghadapi hambatan dalam izin operasi, registrasi, dan persetujuan. Pengaruh politiknya yaitu proses operasional dipengaruhi oleh kebijakan pemerintah terkait perizinan, audit, dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan dan tenaga kerja. Tingkat birokrasi yang tinggi dapat memperlambat proses bisnis dan meningkatkan biaya operasional. Jadi, kekuatan politik ini terutama melalui pemerintah memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana perusahaan menjalankan operasinya. Di negara-negara dengan sistem birokrasi yang kompleks, perusahaan dapat menghadapi kesulitan dan dalam mendapatkan izin dan persetujuan yang diperlukan yang dapat menghambat aktivitas mereka. Bagian 7, physical evidence atau bukti fisik. Dalam sektor layanan, kebijakan terkait lingkungan, keselamatan, dan kesehatan juga mempengaruhi bagaimana bukti fisik seperti bangunan atau infrastruktur layanan dirancang dan dijalankan. Pemerintah bisa menerapkan regulasi yang ketat terkait dengan standar keselamatan bangunan, lingkungan kerja, hingga standar pelayanan. Regulasi keselamatan bangunan dan lingkungan seperti di hotel atau rumah sakit mempengaruhi desain dan pemeliharaan fasilitas fisik. Pemerintah dapat memberlakukan standar keamanan tertentu untuk properti fisik yang mempengaruhi cara perusahaan menyampaikan bukti fisik ke pelanggan. Jadi, dalam sektor layanan kebijakan pemerintah mengenai lingkungan, keselamatan, dan kesehatan sangat mempengaruhi desain dan pengelolaan fasilitas fisik seperti bangunan dan infrastruktur. Regulasi yang ketat terkait dengan standar keselamatan dan layanan mengharuskan perusahaan seperti hotel atau rumah sakit untuk merancang dan memelihara fasilitas mereka sesuai dengan ketentuan tertentu. Dengan demikian, cara perusahaan menyampaikan bukti fisik kepada pelanggan seperti kondisi bangunan dan layanan yang diberikan akan dipengaruhi oleh standar keamanan dan regulasi yang ditetapkan oleh pemerintah. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan materi bagian C, kekuatan politik power dalam mempengaruhi pemasaran. Yang pertama itu ada regulasi dan hukum. Nah, berbicara tentang regulasi dan hukum ini adalah aturan yang dibuat oleh otoritas untuk mengawasi segala hal agar berjalan tertib dan lancar. Nah, contoh peraturan ditetapkan pemerintah ini seperti pajak dan standar produk. Nah, pajak ini dimana kita ambil contoh seperti suatu perusahaan yang ingin melakukan promosi dalam pemasaran produknya. Tentunya perusahaan tersebut akan dikenakan biaya promosi yaitu pajak PPh 23. Misalnya pembayaran jasa iklan kepada agensi yang berbentuk PT atau CV dan badan lainnya. Tentunya suatu perusahaan yang ingin melakukan promosi pasti akan dikenakan biaya promosi yaitu biaya PPh 23. Nah, kedua yaitu kita ambil contoh seperti standar produk. Nah, tentunya suatu perusahaan ingin memasarkan produknya tentunya harus sesuai dengan standar-standar yang sudah ada. Misalnya seperti, pemasaran produk standar produk ini dilakukan untuk meningkatkan perlindungan kepada konsumen, pelaku usaha, dan tenaga kerja. Nah, kita ambil sampel seperti konsumen. Pasti konsumen tentunya inginkan suatu produk-produknya itu yang sesuai standar. Produknya itu sudah BPOM. Dan contoh kalau BPOM ini produknya sudah BPOM, pasti produknya itu akan lebih terjamin dan lebih dipercaya oleh konsumen. Yang kedua itu untuk melindungi pelaku usaha. Tentulah pasti kalau suatu produk sudah memenuhi standar usaha, standar produk yang diinginkan konsumen maupun standar produk yang sesuai dengan aturan-aturan sudah ada, pasti produk tersebut
tidak akan mengganggu kelangsungan usaha tersebut. Kedua itu tenaga kerja. Nah, kenapa tenaga kerja ini penting? Karena mengapa? Ibaratkan suatu perusahaan ingin memasarkan atau membuat produknya, tentunya produk ini harus banyak pertimbangan apakah produk yang dibuat ini tidak mengandung bahan-bahan kimiawi yang berbahaya. Nah, ini harus kita lihat apakah pembuatan produk ini dapat mengganggu tenaga kerja. Nah, kemudian bagian kedua yaitu stabilitas politik. Nah, stabilitas ini adalah berkaitan tentang tidak adanya perubahan yang terjadi pada batas-batas peraturan yang telah disepakati atau ditentukan. Nah, contohnya seperti tidak stabilan politik dapat mengganggu distribusi dan promosi. Karena mengapa? Kita lihat dulu di distribusi. Mengapa ini dapat mengganggu? Karena mengapa? Yaitu apabila ketidakstabilan politik terjadi di suatu daerah atau pemerintah, seperti adanya pemblokiran pembatasan jalur transportasi akibat dari adanya isu-isu protes. Nah, seperti demo. Tentunya kalau ada suatu kerumunan yang mengganggu itu pasti jalur distribusi akan terganggu, maka pemasaran akan terganggu. Yang kedua yaitu dapat berdampak pada reputasi suatu perusahaan apabila ketidakstabilan politik. Kita ambil contoh terjadi kesenjangan sosial suatu masyarakat terhadap sosial. Nah, tetapi terdapat nih perusahaan-perusahaan yang tetap terus memasarkan produk-produk mewah. Nah, ini perusahaan tersebut dapat dikritik karena tidak peka terhadap lingkungan sosial yang ada. Contohnya seperti kasus di Prancis. Nah, kasus Prancis ini seperti kasus Yellow Vest Prancis, di mana beberapa perusahaan tetap melakukan pemasaran produk-produk mewah. Nah, akibat pemasaran ini perusahaan-perusahaan tersebut dikritik oleh masyarakat karena kena sosial atau tidak mengalami kesusahan dalam ekonomi. Nah, itu perlu disesuaikan juga agar dapat melindungi citra merek suatu perusahaan tersebut. Jadi kembali lagi harus melihat apakah kondisi lingkungannya itu cocok untuk kita pasarkan produk kita atau tidaknya. Yang ketiga yaitu kebijakan ekonomi. Nah, berbicara tentang kebijakan ekonomi ini tentunya kita ambil satu contoh seperti kebijakan fiskal yang berhubungan dengan subsidi. Nah, ini berbicara tentang segala urusan yang berkenaan dengan pajak atau pendapatan negara, di mana kita ambil contoh seperti pajak barang-barang mewah. Tentunya barang-barang mewah yang ada dipasarkan yang melebihi dari 20 jutaan ke atas itu tentunya sudah kena biaya PPh atau kena pajak tambahan. Nah, tujuannya ini digunakan pemerintah yaitu tadi pertama bertujuan untuk pemerataan pendapatan masyarakat. Yang kedua yaitu tentunya bertujuan untuk mengurangi bahan-bahan impor mewah supaya tetap membeli barang-barang dalam negeri. Yang keempat yaitu ada lobby politik. Nah, berbicara tentang lobby politik ini adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk mempengaruhi kebijakan regulasi, untuk memengaruhi strategi pemasaran. Pemerintah berpihak setidaknya tidak merugikan kepentingan bisnis. Yang intinya suatu perusahaan dapat melobi pemerintah agar kepentingan atau dalam suatu bisnis tidak terganggu, dimana contohnya seperti kebijakan rokok. Nah, dimana suatu perusahaan dapat meminta regulasi agar regulasinya lebih tidak diketatkan supaya pemasaran mereka tetap berjalan. Terus itu produk yang ramah lingkungan. Contoh suatu perusahaan ingin memasarkan produk yang ramah lingkungan, tentunya produk ini akan dapat bekerjasama dengan pemerintah menganjurkan masyarakatnya untuk memakai suatu produk yang ramah lingkungan seperti produk-produk yang bersih yang tidak membuat polusi udara. Yang kelima ada peran institusi internasional. Nah, peran ini bisa kita gunakan dalam melindungi produk-produk kita yang kita jual di luar negeri, dimana kita tidak perlu takut lagi tidak takut lagi dalam memasarkan produk kita seperti kita takut ditiru atau dipalsukan. Nah, ini kita dapat bersama dengan institusi World Intellectual Property Organization atau WIPO. Contohnya seperti perusahaan teknologi dapat melindungi hak paten mereka di berbagai negara melalui WIPO ini, sehingga produk-produk yang mereka pasarkan, produk-produk mereka tetap eksklusif dan dapat terlindungi di pasar global.
Demikianlah hasil video presentasi kami, semoga dapat bermanfaat. Bye!